pujinya. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Salam sehat semua. Puji Tuhan, saya dan percaya kita semua dalam keadaan sehat dan siap untuk memuji Tuhan. Kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk keberadaan kita sampai kita boleh ada hari ini. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Sama-sama jemaat kita bangkit berdiri, kita sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku
wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bang. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sekali lagi ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Katakan haleluya. Mari kita sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sekali lagi ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Dia Tuhan Raja kita. Dia Yesus. Sungguh betapa hebatnya kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia.
Angkat suaramu, sembah Dia. Angkat tanganmu, sembah Dia. Haleluya. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Sungguh ajaib untuk selama-lamanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kemurahan-Mu Yesus, buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, sungguh ajaib kuasa-Mu, sungguh luar biasa kuasa-Mu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Yesus kami tinggikan, Yesus kami muliakan. Haleluya, haleluya. Ku sembah Yesus. Haleluya. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, tak pernah tinggalkan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya Allah kami yang layak kami sembah. Kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Yes. Semua karena kemurahan Tuhan, Amin. semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan sampai hari ini Tuhan, biarlah anugerah Tuhan senantiasa tercurah bagi kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap pertolongan-Mu Tuhan, buat setiap penyertaan, penjagaan, perlindungan-Mu sampai hari ini. Dan kami boleh beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk kami menyembah-Mu Tuhan. Untuk kami meninggikan Engkau Tuhan. Untuk kami bersorak-sorai, sebab kami tahu Engkaulah yang menjadi sumber kemenangan bagi kami Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Roh Kudus, Kau curahkan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami pribadi, lapas pribadi Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang beribadah secara online Tuhan. Kami tetap percaya lawatan Tuhan tetap ada bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah pagi hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Semua jemaat Tuhan yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh berikan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudaraku. Haleluya. Shalom, salam sehat semuanya. Semua dalam keadaan sehat. Boleh berikan salam kiri kanan Bapak Saudara. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan selamat bergabung bagi Bapak Saudara yang beribadah secara online dimanapun Bapak Saudara berada. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, dan kita akan melihat pengumuman sepanjang minggu ini. Ya. Pengumuman ibadah raya Minggu 16 Januari 2022. Ibadah raya minggu depan 23 Januari 2022 onsite dan online. Yang pertama pukul 7 ibadah umum, yang kedua pukul 10 ibadah umum, yang ketiga pukul 4 sore ibadah youth dan teens. Wajib mendaftar dengan protokol kesehatan yang ketat. Doa wanita wilayah timur hari Selasa 18 Januari 2022 pukul 10 di gereja. Doa wanita wilayah barat Selasa 18 Januari 2022 pukul 2 siang di rumah Ibu Pesta Linggawastu. Info Rabu berdoa online seluruh jemaat hari Rabu 19 Januari 2022 jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Dan selama bulan Januari menjadi ruang kesaksian bagi jemaat-jemaat Hosana. Info Gereja Anak Hosana Kids, onsite dan online, hari Sabtu 22 Januari 2022 pukul 3 sore di gereja. Silakan mendaftar menghubungi Kalisa dengan nomor handphone yang sudah tertera berikut ini. Persembahan dana-dana gereja melalui scan QR Code, kas gereja, pembangunan gereja, dan diakonia. Silahkan di-scan sesuai dengan kebutuhan. Rekening bank dana-dana gereja atau transfer tanpa melalui scan QR Code, kas gereja atau operasional, pembangunan, dan perpuluhan dengan nomor-nomor rekening yang sudah tertera berikut ini. Info WA Grup Hosana. Yang pertama, WA Grup GPDI Hosana Family adalah informasi dua arah. Yang kedua, WA Grup Sekretariat Hosana adalah informasi satu arah. Jemaat Hosana aktiflah memasukkan nomor handphone Anda di dua WA Grup ini untuk mendapat info-info penting dari gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sama-sama jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Haleluya. Berapa banyak Bapak Saudara yang mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini? Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai. Kita akan memuji Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersuka cita untuk setiap kebaikan Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih
setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan, Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Sungguh ajaib kau Tuhan, ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar. Sekali lagi katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaib kau Tuhan, ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Katakan Yesus kita luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya, Yesus kita luar biasa. Amin. Katakan kiri kanan sebelah saudara, katakan Yesus kita memang luar biasa. Haleluya, haleluya. Dan kita juga adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Tak pernah berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat
amat baik, oh untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, oh untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selamanya, sampai selama-lamanya, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya, Tuhan Yesus baik. Sama-sama angkat kedua jempol, kita katakan Tuhan Yesus baik, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik. Yang kurang baik itu sebetulnya kadang kita, ya. Silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Hari berganti hari, kita sudah masuk tahun 2022. Saya kan percaya Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan Yesus tetap pelihara kita. Haleluya. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu,
pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat, Engkaulah kuatku, yang menopang. Sama-sama jemaat kita panggil diri. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Pandang wajah-Mu, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam, Kaulah harapan kami, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Kami pandang wajah-Mu Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Oh, kami pandang wajah-Mu, sebab Engkaulah Tuhan pertolongan, Kau yang memegang tanganku Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, oh Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. El Shaddai, El Shaddai, Allah. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih Yesus. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
kuasa. Berkatnya melimpah Kami akan masuk dalam firman-Mu. Mari Engkau berfirmanlah bagi kami, berbicaralah bagi kami Tuhan. Kami buka hati bagi firman-Mu, karena firman-Mu lah tuntunan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu untuk berkata-kata, taruhlah karunia berkata-kata Tuhan. Diberkati juga yang online di tempat mereka masing-masing. Berkat yang sama juga melimpah bagi kami yang onsite di gereja. Terima kasih Tuhan, kami buka hati bagi firman-Mu, kami siap melakukannya dalam nama Yesus. Semua kita percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Iya. Shalom saudara, apa kabar semua? Pasti sehat dahsyat ya. Saya juga lawat saudara yang ada di rumah. Salam sehat semua ya. Kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Nah, seminggu ketiga tak terasa sudah di awal tahun 2022, sekarang kita berada di ibadah minggu ketiga. Wah, rasanya kok waktu berjalan dengan cepat ya. Dan saya masih rindu berbicara di dalam Roma pasal 12 ayat 1, ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Kita akan baca sama-sama. Roma 12 ayat 1, 2 dan 3. Kalau Anda sudah temukan, katakan apa? Iya, buka firman Tuhan Alkitab dan akan kita baca bersama-sama, baik yang di rumah juga sudah siap ya untuk membaca akan firman Tuhan. Sama-sama saja kita baca 3 ayat ini dari Roma pasal 12 ayat 1, 2 dan 3. Hitungan ketiga, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Katakan apa? Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kalau kita ada tahun ini, saudaraku, saya ingin ingatkan lagi kepada kita, katakan itu hanya kemurahan Tuhan. Yang setuju katakan amin ya. Kita sudah bahas tentang kemurahan Tuhan beberapa minggu dan ini minggu ketiga, tapi saya coba mengulas singkat saudaraku sebelum kita masuk kepada ayat yang kedua. Saya coba ringkas sedikit saudaraku. Kalau kita melewati tahun 2001 dengan berbagai pergumulan, dan kalau kita ada tahun 2022, kita harus katakan itu kemurahan Tuhan. Amin. Apa arti kemurahan Tuhan? Kemurahan Tuhan artinya kita menang melewati situasi yang sulit. Itulah kemurahan Tuhan. Ya. Kemenangan yang Tuhan beri buat kita melewati berbagai pergumulan, melewati berbagai persoalan. Dan kalau kita bisa lewati semua itu, semua karena kemurahan Tuhan. Tapi tidak berhenti di situ. Firman Allah katakan, karena kita alami kemurahan Tuhan, demi kemurahan Tuhan, karena kita hidup dalam kemurahan Tuhan, lalu ada nasihat firman Tuhan.
Kita bukan hanya berkata, terima kasih Tuhan, saya ada di tahun 2022. Lalu kita tidak melakukan sesuatu. Tidak seperti itu. Tapi karena kita hidup oleh anugerah kemurahan Tuhan, lalu firman Tuhan katakan ada nasihat buat saudara dan saya. Saya katakan saudaraku, pergumulan yang paling berat di tahun 2021, ya kita menghadapi virus corona, bukan? Ada yang sakit, ada yang enggak sakit. Tapi saya ingin katakan kalau saudara sakit, Tuhan masih beri kesempatan saudara menikmati kemurahan Tuhan. Kalau saudara yang tidak mengalami corona, itu juga sama, itu anugerah yang Tuhan beri. Ya, jadi jangan kita bangga, waduh saya tidak apa-apa, ya, itu anugerah Tuhan. Ya, hanya anugerah Tuhan. Tapi kalau kena dan sembuh, itu pun anugerah Tuhan. Nah, demi pertolongan Tuhan ini apa yang harus kita responi? Mari kita maju terus dalam firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, bagian pertama beberapa minggu lalu, persembahkan tubuhmu. Saya coba mengulas supaya saudara ingat kembali. Persembahkan tubuhmu artinya apa? Aktivitas yang nyata. Ya. Sesuatu yang nyata dari gerak hidup kita, itu harus kita berikan kepada Tuhan. Persembahkan, berikan kepada Tuhan. Artinya, kalau kita jadi anak Tuhan, tunjukkanlah bahwa kita hidup sebagai anak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Itu maksudnya persembahkan hidup, persembahkan yang nyata. Nah, minggu lalu kita berkata persembahan yang nyata itu apa? Ada dua. Yang pertama, yuk mari kita tunjukkan membangun kasih persaudaraan. Saling mengasihi kata firman Allah. Dan yang kedua minggu lalu katakan, ayo mari kita melayani Tuhan. Saudara mau responi kemurahan Tuhan? Berarti kita siap untuk saling mengasihi. Keluarga saling mengasihi. Bukan menyimpan dendam, bukan menyimpan jengkel, bukan menyimpan masa lalu, bukan menyimpan amarah. Tapi mengalirkan kasih kepada sesama kita. Wow, luar biasa. Dan kemudian saling kita mau melayani Tuhan. Kalau saudara jadi jemaat, jangan hanya menjadi jemaat yang hanya menjadi anggota gereja, jangan menjadi jemaat yang hanya percaya saja, tapi jadi jemaat yang menjadi kepercayaan Tuhan. Amin. Kepercayaan Tuhan itu luar biasa. Nah, itulah kita melayani Tuhan karena kita orang-orang yang spesial. Nah, sekarang kita masuk kepada yang berikut dalam ayat yang kedua. Saya bacakan kepada saudara lagi ayat yang kedua. Yang pertama, persembahkan tubuhmu. Kita sudah uraikan beberapa minggu ini. Lalu kita masuk yang kedua, karena kemurahan Tuhan, demi kemurahan Tuhan. Karena kita sudah alami semua kebaikan Tuhan. Mari apa yang kita lakukan, ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Yang kedua dikatakan selain mempersembahkan tubuh, jangan kita menjadi serupa, sama dengan dunia ini. Apa yang dimaksud dengan kata serupa dengan dunia? Kalau kita baca terus, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Terjemahan-terjemahan lain berkata, berubahlah pembaharuan pikiranmu. Terjemahan lain katakan, saudaraku, berbicara pembaharuan budi, berbicara tentang cara kita berpikir. Ya. Mari kita sudah ditolong Tuhan tahun 2021. Kita sudah disembuhkan Tuhan tahun 2021. Kita dapat melewati kesulitan-kesulitan 2021. Mari demi kemurahan Tuhan ini, apa yang kita lakukan? Kita berubahlah cara kita berpikir. Artinya apa, saudaraku? Artinya jangan kita berpikir seperti orang dunia berpikir. Kita ada di dunia ini, ya. Kita nggak bisa pungkiri. Kita ada di lingkungan orang-orang yang ada di dunia ini, ya, kita tidak pungkiri. Tapi cara kita berpikir sebagai anak Tuhan, jangan seperti orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Itu maksudnya. Jangan serupa dengan dunia. Ubah pembaharuan pikiranmu. Berpikirlah tidak seperti orang dunia berpikir. Pertanyaannya, bagaimana sih cara orang dunia berpikir? Ya, kita akan melihat ini hal yang luar biasa. Saya belajar dan saya sangat diberkati, saudaraku. Mari kita melihat ayat yang ketiga. Bagaimana cara berpikir orang-orang dunia? Ya. Kita ada di dunia, benar.
Tapi ada dua cara ada dua pilihan. Apakah kita berpikir seperti orang dunia di dunia ini, atau kita berpikir seperti anak Tuhan di dunia ini. Tuhan katakan, berubahlah pikiranmu, berubahlah budimu, berubahlah cara engkau berpikir. Dan kita lihat, mari kita lihat cara berpikir orang-orang dunia, ya. Ayat yang ketiga, saya bacakan saudara, buat kita semua. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Kalimat berikut, perhatikan. Janganlah kamu memikirkan, sekali lagi, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan. Sampai di situ, ya. Ini cara orang dunia berpikir. Berpikir melampaui apa yang patut kita pikirkan. Lebih lengkapnya kita lompat kepada ayat. Lebih mudahnya kita mengerti, kita lompat ayat 16. Apa yang dimaksud dengan dikatakan dalam ayat yang ketiga, yaitu janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari apa yang patut kita pikirkan. Ayat 16 lebih jelas dikatakan yang dimaksud dengan berpikir di sini, jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Ayat 16. Mari kita baca sama-sama ayat 16. Dalam Roma pasal 12. 2, 3. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Kalimat berikut. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Lalu janganlah menganggap dirimu. Nah, ini yang dimaksud dengan berpikir melampaui apa yang patut kita pikirkan. Berpikir terlalu tinggi. Dalam ayat 16 dikatakan, berpikir terlalu tinggi, jangan menganggap dirimu pandai. Ya. Ini yang dimaksud dengan berubah pikiran kita. Cara dunia berpikir menganggap diri dia selalu hebat. Orang dunia selalu berpikir cara dia selalu luar biasa. Orang dunia berpikir dia menganggap selalu dia hebat. Dia lupa ada yang lebih hebat, yaitu Allah yang memberkati orang-orang yang percaya. Amin. Berpikir lebih dari yang apa patut dipikirkan. Berpikir lebih tinggi artinya menganggap diri hebat. Nih, aku ada karena nih aku bisa. Kalau kita ada 2022, jangan berkata, itu biasa. Aku tuh bisa hidup, aku masih bisa bernafas. Jangan kita berkata seperti itu. Kita harus berkata dengan sederhana bahwa aku ada hanya kemurahan Tuhan. Jangan anggap diri hebat. Saya percaya Tuhan memberi pengetahuan buat kita. Saya yakin dan percaya Tuhan memberi juga kepada kita pengetahuan untuk kita berpikir, untuk kita melakukan banyak hal. Tapi ketika kita mampu melakukan banyak hal, jangan berkata nih karena aku. Tetapi katakanlah semua kemurahan Tuhan. Berbeda dengan cara orang dunia, orang percaya dengan orang dunia berpikir. Orang dunia berpikir, kita lihat dalam ayat ini jelas diuraikan, selalu menganggap dirinya hebat, ya. Selalu menganggap dirinya, nih saya bisa. Kalau bukan saya nggak bisa. Mungkin saudara ahli berdagang, katakan itu anugerah Tuhan. Tes ya. Kalau kita mampu, katakan itu karena anugerah Tuhan. Amin. Ya. Karena kalau kita bisa itu hanya anugerah Tuhan. Bukan karena kemampuan kita. Kita pasti bisa. Kita bisa berdagang. Kita bisa sekolah. Kita bisa lulus sarjana. Wow, luar biasa. Ya. Itu anugerah Tuhan. Tapi kalau kita bisa semua ini, jangan katakan nih karena aku. Karena aku. Saya percaya, saya bisa mengerti kondisi jemaat Hosana. Saya kenal banyak karena bagaimana kita merintis di tempat ini. Begitu banyak jemaat yang belum mengerti apa-apa. Malah ada yang sulit berbahasa Indonesia. Tetapi setelah ada sekarang, anak-anaknya jadi sarjana luar biasa.
Datang ke sini nggak mengerti, biasa kalau di kampung dia berladang. Sampai di sini nggak tahu harus berbuat apa. Tapi ketika dia ada dan memiliki banyak rumah, dia memiliki harta, katakan itu bukan karena aku, tapi karena kemurahan Tuhan. Amin. Saya bisa kenal begitu banyak saudara. Karena saudara juga kenal saya, sebelum kami berumah tangga. Saudaraku, bagaimana Tuhan menyertai semua. Katakan ini hanya anugerah Tuhan. Wow, saudaraku, jangan berkata hebat ya. Jangan berkata nih karena aku. Ketika saudara berbuat banyak buat Tuhan, berbuat banyak buat pekerjaan Tuhan, katakan itu juga anugerah yang Tuhan beri bagiku. Wow, luar biasa. Nah, mari kita maju terus dalam firman Allah. Firman Allah katakan jangan menjadi serupa dengan dunia. Artinya jangan hidup kita berpikir seperti cara dunia berpikir yang selalu membanggakan diri. Tetapi sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berpikir menghargai anugerah Tuhan. Mari kita akan lihat saudaraku. Ayat yang ketiga, kembali kepada Roma pasal 12. Kita kembali kepada ayat yang ketiga, bagian terakhir dikatakan oleh firman Tuhan. Bagaimana ciri kita anak Tuhan yang menghargai anugerah Tuhan. Yang tidak hidup dengan keangkuhan, tidak hidup dengan dengan kebanggaan yang kita miliki. Tapi kita semua tahu karena kemurahan Tuhan. Ciri orang hidup dengan kemurahan Tuhan. Hormati, menghargai kemurahan Tuhan. Pasal 12 ayat yang ketiga bagian terakhir. Firman Tuhan katakan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Berpikir dengan menguasai diri menurut ukuran apa? Ukuran iman, bukan ukuran kehebatan kita. Ya. Bukan ukuran apa yang kita miliki, tapi ukuran kita berpikir karena hidup ini anugerah menurut ukuran iman. Wow, saudaraku. Jadi tahun 2022 pertegas terus iman saudara semakin kuat. Amin. Pertahankan imanmu supaya iman kita tidak goyah. Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Kita tidak tahu perjalanan yang kita akan jalani bagaimana tahun 2022. Tetapi kalau kita hidup dengan iman, ukuran berpikir kita karena iman, kita akan lihat hasilnya saudaraku. Kita akan seperti apa dalam menjalani tahun 2022. Waktu kita masuk tahun 2021, kita masih dibayang-bayangi dengan corona, dibayang-bayangi dengan kesulitan-kesulitan hidup. Tapi kita bisa lewati semua, itu benar-benar anugerah luar biasa. Dan kalau kita ada, kita akan melangkah tahun depan, di tahun yang baru ini melangkah ke depan. Mari jangan lupakan ukuran iman di dalam cara kita berpikir. Kita perlukan iman. Katakan, saya perlu iman. 2, 3. Dengan lain kata, biarlah hidup kita dikuasai oleh iman. Wow, ini yang luar biasa saudaraku. Kalau kita hidup dikuasai oleh iman. Mari saya ingin membawa kita buka dalam 2 Korintus. Kita tinggalkan dalam Roma, kita masuk kepada 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang kelima. Kita berbicara hidup dengan ukuran iman. Hidup ini karena anugerah. Katakan, hidup ini karena anugerah. 2, 3. Nah, karena ada anugerah atau kemurahan Tuhan, apa respon kita? Mari kita tidak mau serupa dengan dunia. Yang setuju katakan amin. Tetapi kita harus berjalan dengan ukuran iman. Mari kita akan melihat 2 Korintus 5 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Tapi saya membaca saja ayat yang ke-7 dulu ya. Saya ingin membawa kita baca dulu ayat 7 sama-sama. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Firman Tuhan katakan, Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, hidup ini karena iman, karena percaya,
bukan karena melihat. Kata melihat di sini saudaraku tidak dengan iman. Melihat apa? Mari kita lihat ayat 4. Hidup tidak lepas dari ayat 4. Tapi bagaimana kita memandang hidup ini? Percayakah atau dengan tidak percaya? Hanya melihat yang ada. Yuk kita baca ayat yang 4. Sama-sama kita baca. 2, 3. Sebab selama masih hidup di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Kalimat bagian awal tadi katakan, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, artinya selama kita masih hidup, selama nafas masih ada di dalam tubuh kita, ya, firman Allah katakan, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Ya. Artinya apa saudaraku? Hidup ini memang tidak lepas dari yang namanya beban yang berat, tekanan yang berat. Betul apa betul? Ya. Siapapun dia saudaraku, pasti pernah mengalami beban yang berat. Ya. Banyak orang-orang kaya bunuh diri. Kalau kita melihat secara harta luar biasa, tapi kok kenapa mau bunuh diri? Sederhana jawabannya, tidak mampu memikul tekanan yang berat. Dan inilah selalu mewarnai hidup kita. Kita nggak tahu di awal 2022 dan kita akan jalani terus 2022. Mungkin masih ada tekanan yang berat. Tapi bagaimana kita menghadapinya? Ayat 7 katakan, kehidup ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kata melihat di sini apa? Melihat beban, melihat masalah, melihat persoalan. Hidup kita memang ada beban, tapi bukan kita melihat beban, hadapi beban dengan iman. Itu yang dimaksud firman Allah. Jadi biarlah tahun 2022 menjadi tahun kita iman semakin kuat. Iman kita semakin teguh dan puji Tuhan. Di tengah goncangan corona, di tengah goncangan kesulitan ekonomi, di tengah goncangan PHK, di tengah goncangan saudaraku penghasilan menjadi sedikit. Saudaraku, goncangan berat, tapi kita bisa lewati. Tahun 2022 juga katakan Tuhan, kalau tahun lalu aku menjadi pemenang, 2022 juga aku harus tetap menjadi pemenang. Amin. Ya. Firman Tuhan katakan, mengeluh oleh beratnya tekanan. Wah, saudaraku, kalau kita melihat beban, kita akan selalu mengeluh. Kalau kita selalu pikirkan persoalan, pasti yang keluar adalah pengeluhan. Tuhan, kok kenapa Tuhan? Ya. Padahal bicara mengeluh kalau kita buka dalam suratan Yohanes itu dosa, saudaraku ya. Mengeluh itu satu bagian dari dosa. Tetapi kita melihat firman Tuhan, bagaimana orang yang melihat beban, melihat persoalan dengan percaya. Nah, ini yang luar biasa. Mari kita baca sama-sama dalam ayat yang ke-6, saudaraku. Kalau hidup karena percaya, cirinya dia seperti ini. Beban boleh datang, masalah boleh datang. Karena kita tahu Yakobus katakan beban masalah itu adalah ujian iman. Ya. Jadi jangan hindari persoalan saudaraku. Tapi katakanlah kalau ada masalah Tuhan, kuatkan aku hadapi persoalan. Karena ini ujian. Kalau kita menang, kita akan meraih berkat yang luar biasa. Bab itu mari kita lihat ayat yang ke-6. Kalau kita memandang persoalan dengan percaya. Yuk ayat 6 kita baca sama-sama. 2, 3. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Kami sadar selama kami hidup kadang-kadang jauh dari Tuhan. Kadang-kadang iman ini kurang. Tetapi kalau kita hidup pertahankan iman, firman Tuhan katakan
Karena itu hati kami senantiasa tabah. Wow, saudaraku. Persoalan boleh datang, tetapi tidak goyah. Itu artinya tabah. Ya. Masalah boleh datang, masalah boleh menekan, tapi kita senantiasa tabah. Artinya apa, saudaraku? Tidak ada pengeluhan. Ya. Tidak ada amarah melihat persoalan. Suami istri tidak saling mencari siapa yang salah. Tapi kalau melihat masalah dengan percaya, saya yakin suami istri akan datang kepada Tuhan dan menyerah kepada Tuhan. Itu tabah. Ya. Artinya dia kuat hadapi persoalan. Dia kuat menghadapi tantangan. Dia kuat menghadapi goncangan. Kita tidak tahu, mungkin ada goncangan yang lebih besar 2022. Tapi kalau kita melihat dengan percaya, memandang semua masalah dengan hidup dengan percaya, maka kita akan selalu tabah. Arti tabah, kita kuat melewatinya. 2021 Tuhan sudah tolong. Masakan Tuhan tidak tolong tahun 2022? Itu ukuran iman. Bagaimana kita mendapat iman? Nah, ini dia. Kita sudah tahu caranya, yaitu kita dengar dan hidup dengan firman. Saudara sudah dapat buku kalender tahunan bacaan Alkitab? Yang belum angkat tangan? Ya. Oh, masih ada beberapa yang belum, berarti baru gereja sekarang ya. Yang belum nanti tolong saudara ambil karena sudah tidak banyak lagi. Ini tuntunan, jangan saudara anggap ini biasa, saudaraku ya. Jangan anggap ini bacaan biasa, enggak penting, jangan. Justru makin saudara baca firman Tuhan, iman saudara makin bertambah. Orang yang kuat, yang hubungannya bagus dengan firman, dia tidak mudah mengeluh. Ya, dia tidak mudah marah. Dia akan dibentuk oleh firman dan dia akan hidup dengan iman. Iman itu hanya datang dari firman kok ya. Firman itu yang memberikan kita iman. Firman itu yang menguatkan iman kita, yang menambah nama iman kita. Dan kalau iman kita teguh, maka kita akan tabah. Katakan tabah. Bukan tabah, saudaraku, tabah. Sudah tahu maksud saya? Apa itu Bapak Arif? Tabah, kuat. Waduh, goncangan apapun boleh datang. Rasa-rasanya mungkin rumah tangga hampir goncang. Kalau ekonomi goncang. Tapi iman membuat kita tabah. Kita tetap berjalan di jalannya Tuhan. Wow, luar biasa. Tuhan penolong kita. Amin, saudaraku. Sebab itu tambah kuatlah iman saudara. Karena hidup orang percaya, hidup dengan iman. Jadi saya ingin mengajak mengawal tahun baru. Yuk kita mulai lagi baca firman Tuhan. Dengar firman Tuhan, nikmati firman Tuhan. Saudara yang online di rumah, saya percaya tidak ada yang tiduran ya. Nonton sembari tiduran ya. Saya percaya saudara juga sedang ditumbuhkan iman saudara. Saudara juga serius dengan firman. Tapi kalau saudara hanya bisa tiduran, datang minggu depan di gereja. Saudara, kita nikmati firman Tuhan. Kecuali kalau saudara memang sakit, saudaraku ya, itu memang Anda nggak bisa bergerak, nggak apa-apa. Tapi Anda sehat, nikmatilah firman. Karena firman memberikan iman. Dan iman yang kita miliki akan membuat kita kuat menghadapi tekanan-tekanan. Enggak mudah mengeluh. Orang yang beriman enggak mudah mengeluh. Yuk ucapkan sama-sama. Orang yang beriman tidak mudah mengeluh. 2, 3. Katakan kiri kanan, jangan banyak mengeluh ya, bilang. Lihat kiri kanan, jangan banyak mengeluh ya. Tapi Anda enggak lihat kiri kanan. Katakan ke kiri kanan, pandang kiri kanan. Jangan banyak mengeluh ya, bilang. 2, 3. Kelihatan yang suka mengeluh. Yang suka mengeluh kelihatan banget. Yang di atas saya lihat, waduh, wajahnya bercahaya karena sudah bertobat dari mengeluh ya. Kalau masih mengeluh katakan kiri kanan. Kalau mengeluh terus bertobat. Kita akan jalani tahun 2022 bukan jalan yang mudah. Hari-hari semakin sulit, saudaraku ya. Kemarin gempa, tapi banyak orang nggak tahu gempa. Saya lagi di lantai 3, pas lagi lihat TV, saudaraku ya. Saya tanya orang di bawah nggak ada tahu gempa,
Ya, untunglah mereka nggak tahu ya. Tapi kalau saat itu gempa itu dan Tuhan datang, waduh saya sudah siap saudaraku. Yang tidak sadar tidak siap dia ya, karena dia tidak tahu ya, dianggap biasa-biasa aja. Saya lagi lihat TV saudaraku jam 4 sore, tiba-tiba kok kenapa tangan saya pegang kursi kok deder. Saya pikir apa nih ya. Lalu saya lihat antena TV mulai, wah ini gempa ini ya. TV mulai goyang, gluk. Wah ini gempa. Saya bilang, aduh Tuhan Yesus, tolong Tuhan. Saya mau keluar, berhenti gempanya. Puji Tuhan ya. Terus saya turun, saya tanya, tukang gempa? Enggak, kata, aduh. Dia enggak rasa. Tapi saudaraku, sebab itu siap sedialah. Tuhan datang kita tidak tahu, amin. Kita enggak tahu. Tapi kalau sudah kita menjaga diri dengan iman, kita yakin kapanpun Tuhan datang, kita sudah siap karena kita orang beriman. Katakan saya orang beriman. 2, 3. Katakan ke kiri kanan, jangan banyak mengeluh, bilang. Kembali, sebab kelihatan saudaraku wajahnya kok berat banget ya. Kita katakan saya pemenang. 2, 3. Tolong musik ya. Kita akan akhiri dengan pujian. Tahun 2022 menjadi tahun kita bertambah iman. Dalam tema Natal, moving forward, maju ke depan. Mari kita mau bangkit sama-sama tahun 2022. Kita bangkit mau melayani Tuhan. Kita mau bangkit saling menolong, saling mengasihi. Dan berpikirlah dengan, jangan sama dengan dunia berpikir. Aku hebat, aku kuat. Kita anak Tuhan selalu rendah hati, sederhana, berpikir sederhana. Yaitu hidup hanya anugerah Tuhan. Saudara percaya hidup hanya anugerah Tuhan? Jangan banggakan apa yang ada. Yang ada itu semua sementara. Tetapi yang membuat kita kuat hadapi persoalan, yaitu bukan kehebatan kita, tetapi hidup menurut ukuran iman. Mari kita nyanyikan pujian yang berkata, saudaraku percaya di saat ku tak mengerti. Lalu refnya berkata, percaya ku percaya firman-Mu yang terjadi. Mari kita berdiri bersama-sama. Baik yang di rumah, mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Kita refnya dulu mulai kita nyanyikan pujian ini. Percaya ku percaya, amin. Firman-Mu yang terjadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Percaya refnya. Percaya. Percaya, amin. Firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala pikiranku. Katakan percaya padamu, percaya, amin. Ku percaya ya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala masa. Katakan percaya. Terima kasih Tuhan. Dari awal kita nyanyikan. Percaya di saat ku tak mengerti. Percaya di saat ku tak melihat. Percaya, amin. Ku percaya kasih-Mu. Percaya berkat-Mu ada
kasih Tuhan, ku percaya. Katakan dengan yakin, firman-Nya yang luar biasa itu terjadi. Oh, Dia lampaui segala pikiran kita. Pikiranku percaya padamu, padamu, amin. Ku percaya, ku percaya, amin. Firman-Mu ya dan amin. Terima kasih. Segala masalahku percaya padamu. Biarlah pujian ini menguatkan kita. Kita tahu kuasa firman melampaui segala akal kita. Firman melampaui segala masalah kita. Karena dari firman Dia memberikan iman yang teguh. Hiduplah dengan menurut ukuran iman, supaya ketika ada masalah kita tetap kuat. Ada persoalan kita tetap tabah. Ada penderitaan kita tidak goyah. Karena kita tahu di balik semua masalahku ada pertolongan yang Tuhan siapkan. Nyanyikan refnya sekali lagi. Katakan dengan yakin nyanyian ini. Percaya, ku percaya. Firman Tuhan melampaui segala akal dan masalah kita. Percaya, ku percaya, amin. Firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu luar biasa Tuhan. Percaya, Dia melampaui segala masalah kita. Melampaui segala masalah. Percaya, amin, amin. Padamu. Saya rindu berdoa dengan saudara. Mungkin saudara masih mengalami berbagai pergumulan. Tapi saya ingin katakan kalau kita ada hari ini itu anugerah Tuhan. Artinya apa? Ada saatnya Tuhan akan menolong. Dan saya yakin hari ini inilah saat Tuhan untuk menolong kita. Dia menguatkan kita. Membuat kita tegar hadapi persoalan. Sebab itu saya rindu berdoa bersama dengan saudara. Baik yang di gereja, baik yang di rumah. Adakah saudara yang ingin dibantu dalam doa? Karena masih ada pergumulan yang terlalu berat, tekanan yang terlalu berat. Supaya tekanan itu membuat saudara jangan mengeluh. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Pergumulan apapun, jangan sampai saudara mengeluh dengan persoalan. Baik yang di rumah, jangan sampai saudara mengeluh karena tekanan yang berat. Mari angkat tangan kanan saudara, serahkan pergumulanmu kepada Tuhan. Dia melampaui segala pikiranmu. Angkat tangan kanan yang perlu dibantu dalam doa. Sekali lagi kita nyanyikan ref ini. Percaya, ku percaya, amin. Firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Yang terangkat tangan tetap terangkat tanganmu. Saya rindu berdoa buat saudara Bapakku dalam sorga. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat pagi ini ke hadapanmu. Baik yang onsite yang ada di gereja
baik yang sedang online di rumah mereka Tuhan. Mereka mengangkat beban mereka, mereka mengangkat masalah mereka, mereka mengangkat tekanan-tekanan yang menekan hidup mereka. Sebab itu mari Tuhan Engkau tolong. Dalam nama Yesus ulurkanlah pertolongan-Mu. Angkat setiap beban, pergumulan, masalah, penderitaan apapun yang sedang mereka hadapi. Mari Engkau angkat dalam nama Yesus. Engkau ganti dengan ketabahan. Engkau ganti dengan kekuatan. Engkau ganti dengan kemenangan Tuhan. Sehingga tidak ada pengeluhan. Tidak ada pengeluhan Tuhan. Mereka betapa bersyukur. Hidup hanya anugerah-Mu dalam nama Yesus. Jadikan mereka pemenang atas segala masalah-masalah mereka Tuhan. Mereka sudah serahkan kepadamu. Saatnya bagian-Mu menolong, memberkati mereka dalam nama Yesus. Terimalah kemenangan itu. Di dalam nama Yesus, terimalah jalan keluar itu. Demi nama Yesus, turunkan tangan saudara baik yang di rumah, turunkan tangan-Mu. Terima kasih, katakan terima kasih, bersyukur. Ada anugerah yang sedang mengalir. Ada kemurahan Tuhan yang sedang dialirkan. Ada pertolongan yang sedang mengalir. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tapi Roh mau hidupkan firman itu. Sehingga firman itu menjadi kekuatan baru bagi jemaat-Mu, sehingga mereka semakin teguh untuk setia kepadamu. Lebih dari itu, iman mereka bertambah-tambah Tuhan. Terus iman mereka bertumbuh, bertambah-tambah. Dalam nama Yesus, semua kita percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Semua diberkati Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan, firman Tuhan yang terus menguatkan iman kita. Biarlah iman percaya kita senantiasa bertambah-tambah. Amin. Haleluya. Kita siapkan persembahan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, para pelayan boleh mempersiapkan kantong persembahan. Dan seluruh jemaat boleh persiapkan persembahan. Dicek lagi, boleh dibuka lagi. Mungkin bon-bon masuk ke dalam. Ya, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara juga yang ada di rumah, mari juga persiapkan persembahan kita. Kita bawa ke rumah Tuhan. Jemaat Tuhan, sama-sama kita angkat persembahan kita. Bapakku dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala berkat-berkat-Mu yang sudah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami boleh menerima kebenaran-Mu Tuhan yang terus menguatkan iman kami. Dan begitu juga dengan kehidupan kami. Engkau memberkati usaha kami, pekerjaan kami sampai hari ini Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Kami bawa persembahan ini kepadamu Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu. Dan boleh menopang pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Persembahan boleh dijalankan. Kita angkat pujian. Allah itu baik. Sungguh baik bagi. Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Wajah
kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Nanti dengan kasih Tuhan Ibu Pesta akan pimpin kita dalam doa syafaat. Ku yakin Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Haleluya. Terima kasih. Ku yakin. Engkau memberkati dan memperluas daerahku. Dan ku yakin tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sebelum kita masuk, sebentar saudaraku, sebelum masuk ke dalam doa syafaat, lupa mengasih ingatkan bahwa doa permohonan, impian dan doaku untuk doa-doa permohonan tahun 2022 saudara sudah ambil dan sudah mencatat. Ada yang belum didoakan bersama di gereja? Doa dan impianku, saudara isi. Kalau saudara sudah mengisinya, angkat tangan, saya akan doakan buat seluruh dia. Ada beberapa yang minggu lalu yang sudah, tapi ada yang belum. Doa dan impianku ya. Tadi pagi ketika saudara masuk ke gereja, itu sudah dibagikan kepada saudara. Dan itu menjadi rindu kita, doa yang spesial. Semua kita banyak kebutuhan, tapi ada hal-hal yang spesial yang kita perlu doakan supaya terwujud pada tahun 2022. Kalau saudara sudah mengisinya, angkat tinggi-tinggi. Kalau saudara belum, bisa antar di saudara bawa nanti minggu depan. Sepanjang Januari kita akan masuk di dalam doa dan impian. Mari saudaraku, angkat tinggi-tinggi dan saya berdoa. Bapakku dalam sorga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat kepadamu Tuhan. Mereka membawa doa dan impian mereka di tahun 2022 kepadamu. Ada yang berdoa Tuhan bagi rumah tangga. Mungkin berdoa mereka bagi pekerjaan. Mereka berdoa bagi kesehatan. Banyak hal yang mereka menjadi pokok doa Tuhan. Mungkin ada yang berdoa mereka bagi gereja mereka di tempat ini. Mari Tuhan Engkau tilik doa-doa permohonan doa ini. Dan hamba-Mu menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Ulurkan tangan-Mu menjamah doa-doa ini. Di dalam nama Yesus. Terjadilah semua doa-doa ini. Terjadilah bagi saudara doa dan impian ini. Menjadi nyata dalam hidup saudara. Di dalam nama Yesus. Dan Tuhan sendiri yang menjamah lembaran-lembaran doa saudara. Di dalam nama Yesus. Turunkan tangan saudara. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami berdoa syafaat bagi bangsa negara kami. Diberkatilah bangsa dan negara kami Tuhan. Dalam menghadapi tantangan dunia. Dalam menghadapi situasi dunia. Khususnya menghadapi penyebaran COVID Corona ini. Mari Tuhan berikan hikmat marifat-Mu bagi pemerintah kami. Dalam menangani Tuhan menangani penghentian penyebaran virus ini. Di dalam nama Yesus, baik presiden, wakil presiden, seluruh menteri-menterinya, mereka mampu menangani karena pertolongan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih dengan melandainya Tuhan virus ini. Kami tahu semua campur tangan-Mu. Mari Engkau berkati bangsa ini dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkat ekonomi yang hidup kembali. Keamanan yang terjamin. Negeri ini penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dan ekonomi berjalan dengan normal kembali. Semua terjadi atas bangsa kami. Kalau ada rancangan-rancangan jahat atas negeri ini. Yang ingin memecah belah NKRI. Yang ingin menghancurkan bangsa ini melalui Tuhan kekerasan, melalui teroris. Gagalkan itu di dalam nama Yesus. Damai sejahtera-Mu melingkupi bangsa kami. Sehingga kami tetap menikmati
Tuhan kasih-Mu atas bangsa ini dan gereja-gereja-Mu juga Tuhan. Engkau juga tolong berkati dan selamatkan. Terima kasih. Baik pembangunan gereja di tempat ini yang masih terus dalam penyelesaian akhir. Engkau berkati Tuhan. Dana-dana yang dibutuhkan Engkau terus mengadakannya. Dan kami percaya semua akan selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami dengan penuh syukur terima kasih. Sebentar yang ibadah di gereja akan kembali pulang. Dahulu selamatkan perjalanan mereka. Mau celaka Engkau gagalkan, lalukan di dalam nama Yesus. Mereka tiba dengan selamat Tuhan. Ibadah kedua, ibadah ketiga hari ini Engkau juga berkati. Kami akhiri ibadah yang pertama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kedangkan kedua belah tangan saudara, kita akan terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Berkat ini akan datang dan menjadi bagian kita semua. Diberkati keluarga, rumah tangga, anak mantu cucumu. Diberkati kesehatanmu. Tuhan terus menaruh engkau di kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Terimalah damai sejahtera anugerah dari Allah Bapa dalam kasih sayang Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Kami bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menerima ayat tahunan, boleh mengambil ayat-ayat di depan. Ya. salam sehat, Tuhan Yesus berkati. Setiap langkah